Shalom dan selamat pagi sama jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama pada pagi hari ini dalam kebaktian online. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Mu, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Terima kasih Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan tidak ada hal yang boleh datang dan menghalang kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tutur langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam
dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Thank you Lord. Kau pegang tanganku dan tutur langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami hanya mau fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan kami, tempat bersandaran kami Tuhan, tempat kami berseru dan berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Thank you Lord. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Pengakuan iman Naisin, mari bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dan sepercaya dalam kita beribadah bersama keluarga kita bersama-sama di rumah. Saya percaya Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Dan yang pertama pengumuman saya adalah saya terus mendorong untuk setiap jemaat untuk terus memberi kesyukuran, persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, tanda kesyukuran kita atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya mau memberi makluman kepada setiap jemaat Tuhan bahwa pada 1 hingga 2 Desember ini kita ada caroling. Bahkan tanggal 3 Desember itu caroling untuk TSC. Jadi kita sudah mengatur untuk mengadakan caroling ini secara maya ataupun dalam talian, dan kita sudah menggunakan berbagai cara, aplikasi termasuk Zoom, aplikasi Google Meet, dan juga video call. Dan akhirnya kita setelah kita mencoba semuanya dan kita dapati dalam ini yaitu video call adalah aplikasi yang sangat baik dan stabil dan lebih lancar berbanding aplikasi yang lain. Jadi kita berusaha di dalam musim Christmas ini kita bukan saja menyanyikan lagu-lagu caroling, tetapi
ini satu usaha di mana walaupun kita terbatas, tetapi kita cari satu cara bagaimana kita boleh berhubung dan boleh berinteraksi bersama jemaat kita. Bahkan di dalam kesempatan ini juga, walaupun ini satu perkara yang luar daripada kebiasaan kita, tapi saya melihat usaha kita, usaha gereja untuk bersama-sama dengan jemaat dalam caroling, dan jadi dorongan saya untuk kita semua jemaat supaya kita boleh menyokong program ini, dan silalah daftarkan nama Anda kepada pejabat gereja, dan kita akan mengaturkan dan memberikan tarikh bila Anda akan kita lawat melalui dalam talian, secara online, ya. Jadi kita berdoa supaya walaupun dalam yang terhad, tetapi saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Yang ketiga, kita juga sudah war-warkan bahwa dalam musim Christmas ini kita akan mengadakan mini Christmas, dan juga ada perayaan Christmas kanak-kanak dan juga perayaan Christmas muda-mudi dan belia. Dan di dalam setiap program ini kita membuat menganjurkan jemaat buat satu persembahan dalam keluarga maupun secara individu. Jadi kita juga maklum dan paham untuk mungkin ada jemaat yang sukar untuk bermain musik dan bagaimana membuat persembahan kalau tidak musik. Dan saya sudah aturkan dengan tim kita, EJK kita, untuk sediakan satu audio yang singkat, yang lebih kurang durasinya lebih kurang 1,5 menit, ya. Jadi nanti kita akan send itu MP3, dan Anda boleh play MP3 itu dan nyanyikan sambil Anda record. Jadi tidak membebankan. Jadi tujuannya adalah untuk kita bersama-sama boleh mendorong di antara sesama lain di dalam persembahan ini. Bahkan di dalam persembahan ini juga kita juga sediakan satu cendera hati bagi yang sangat kreatif, bagi mereka yang melakukannya dengan sangat kreatif dan sangat memberkati. Kita akan memberikan sanggup hati sebagai dorongan untuk setiap jemaat yang sudah berusaha untuk membuat persembahan. Dan akhir sekali saya mau beritahu kepada jemaat semua bahwa pada Ahad ini juga ataupun sebentar jam 2 nanti kita ada sel kanak-kanak yang dijalankan melalui aplikasi Google Meet. Jadi untuk setiap jemaat yang belum mengetahui cara untuk install aplikasi ini, Anda boleh berhubung dengan saudari Ai untuk untuk mendapatkan maklumat yang lebih lagi. Dan kita juga mau beritahu di dalam pertemuan kanak-kanak ini, mereka juga ada pertandingan untuk sel kanak-kanak sepanjang bulan Christmas ini. Jadi akhirnya nanti pemenang itu akan dibawa pada perayaan Christmas kanak-kanak. Dan doa saya supaya anak-anak kita diberkati melalui program ini. Dan akhir sekali saya terus mendorong untuk jemaat Tuhan untuk terus dekatkan hati kita kepada Tuhan, dan juga kita mendorong supaya jemaat terus terlibat dan terus aktif di dalam setiap program gereja kita, sehingga doa saya tidak ada satu jemaat pun yang tertinggal daripada setiap aktiviti sepanjang bulan Christmas ini. Semoga Tuhan terus memberkati kita semua. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Mazmur nomor 139 ayat 1 sampai 24. Mazmur nomor 139 ayat 1 hingga 24. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring,
Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan sahaja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bahagian-bahagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau menantikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, sebab yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalkanlah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Inilah firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu, ya Allah, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami semua pada pagi ini, di mana kami mengikuti kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Dan khususnya Tuhan, kami berdoa biarlah firman Tuhan yang kami akan pelajari pada pagi hari ini mengambil tempat di dalam hati dan fikiran kami, sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi dia akan tinggal dan berakar, bahkan kami mentaati segala perintah yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita ada kesempatan lagi boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga melalui kebaktian online. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita di waktu kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, sadarkah bahwa kita telah masuk ke minggu ketiga, itu bulan November 2020. Tinggal 1 bulan lebih lagi kita akan menghabiskan tahun 2020. Itu maksudnya 5 minggu lagi kita akan menghabiskan tahun 2020. Nah, saya percaya semua kita tahu tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan cabaran, yaitu kita menghadapi virus corona, yaitu penyakit yang berbahaya atau COVID-19 yang boleh membawa kepada kematian, dan ianya adalah satu yang menakutkan bagi semua orang. Nah, pandemi COVID-19 bukan saja mengubah kehidupan kita, tetapi juga mengubah ekonomi negara dan dunia. Termasuklah ekonomi kita sendiri, dan di mana ada yang kehilangan pekerjaan, perniagaan yang merosot, tutup perniagaan sehingga menjejaskan pendapatan atau keuangan dalam keluarga. Tetapi apa yang kita lihat di sini, kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kita menghadapi situasi ini, kita masih dapat
menikmati kasih dan penjagaan Tuhan. Sehinggalah pada hari ini kita boleh bersama-sama dalam kebaktian online. Ia juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita semua. Apakah itu cabaran, masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini. Haleluya. Ada amin? Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Mazmur nomor 139 ini menceritakan tentang kekaguman Daud, yaitu tentang kemahatauan Allah yang luar biasa. Pengertian ini membuatkan Daud selalu memeriksa dirinya. Dan ini juga yang membuatkan hidupnya menjadi tulus dan sukses di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan kita yang mau mengenal lebih dalam kasih Allah yang telah kita nikmati selama ini. Dengan itu kita harus memiliki hidup yang tulus dan berkenan kepada Allah. Allah mengenal pemazmur, yaitu Daud, dalam diri pribadinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, dari Mazmur 139 ini, saya mengangkat satu tema, yaitu Allah yang Maha Tahu. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Allah yang Maha Tahu. Di dalam petikan ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, yaitu Dia mengetahui segalanya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Dia mengetahui segalanya. Karena Allah kita adalah Maha Tahu, maka itu Dia mengetahui segalanya. Pemazmur 139 ayat 1 hingga 6 berkata, untuk pemimpin biduan, pemazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku. Dari jauh Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, pemazmur ini menguraikan berbagai aspek dari sifat-sifat Allah. Allah yang mencipta langit dan bumi, termasuklah manusia, itu saya dan kamu. Dia mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang kita atau tentang diri kita. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Dia sentiasa bersama dengan kita dan pikirannya sentiasa diarahkan kepada kita di dalam segala situasi ataupun keadaan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang dilakukan sejak terbitnya matahari sehingga terbenamnya matahari, yaitu siang dan malam. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Dia mengetahui segalanya karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu kehidupan kita semua. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Sekalipun kita bersembunyi di tempat yang paling gelap sekalipun, Dia tahu. Karena Dia ada dan Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang pikirkan hari ini. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita pikirkan hari ini. Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang kita. Ia mengerti pikiran kita dari jauh dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Dia. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, semua yang kita lakukan dan semua yang kita pikirkan sepenuhnya diketahui oleh Tuhan. Apa yang belum kita katakan, apa yang ada dalam hati kita, itu saya dan kamu, Tuhan tahu. Apa yang sedang saya pikirkan, Tuhan tahu. Tuhan itu Maha Tahu. Artinya seluruh hidup kita, itu saya dan kamu, Tuhan tahu tentang hidup kita. Tidak ada yang satupun yang tersembunyi bagi
Tuhan, karena Dia adalah Allah kita. Jadi saudara dan saudariku, selain Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang mengetahui isi hati kita. Dia mengetahui segala pergumulanmu. Dia mengetahui segala masalahmu. Dia mengetahui segala apa yang kamu inginkan. Karena Dia adalah Allah yang mengetahui segala isi hati kita. Allah mengetahui semua yang ada dalam hati kita. Keinginan kita, pergumulan kita, masalah atau ketakutan yang ada dalam hati kita. Dan saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, sejak kita dengar COVID-19 ini yang melanda di dunia pada awal ujung tahun 2019 itu start bulan Desember, dan di mana di Malaysia kita mulai memperkenalkan atau memperkatakan PKP karena kita mengawal wabak COVID ini merebak dari bulan 3 lagi, dan kita melihat sendiri ada banyak perkara yang kita lihat, sama ada kita dengar atau kita melihat, dan mengancam kesehatan manusia sehingga kita membawa diri kita merasa takut karena kita dapat dengar wabak ini sangat bahaya. Ya, penyakit ini sangat bahaya yang boleh membawa pada kematian. Dan tidak kiralah negara mana, karena kita lihat seluruh dunia sudah melalui atau sudah mengalami COVID-19 ini. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang demikian sehingga mengancam ekonomi dunia dan banyak orang yang telah dibuang pekerjaan. Dan anak-anak kita mungkin atau keluarga kita tidak dapat keluar dari rumah. Kalau saya melihat anak saya, Samuel dan Eliana, mereka sangat bosan di rumah karena saya tidak dapat bawa keluar mereka. Dan saya percaya juga kita semua mengalami sedemikian. Kita tidak dapat bergerak seperti yang lalu, yang sebelumnya kita ada bebas dalam pergerakan kita. Tapi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Tuhan memberi ingat kepada kita untuk menjaga diri kita sendiri. Karena kita percaya Tuhan, waktunya Tuhan Dia akan campur tangan. Penyakit COVID-19 ini akan berlalu karena waktunya Tuhan. Dan itulah waktunya, masanya ini kita dekat kepada Tuhan. Di dalam semua pergumulan ini, kita menyerahkan segala pergumulan kita, masalah dan ketakutan kita, dan masa depan kita. Karena Tuhan, Allah mengetahui segala isi hati kita. Kita pasti suatu waktu nanti, dan kita yakin akan pulih. Haleluya. Amin. Karena Tuhan campur tangan. Jadi saudara-saudari dikasih Tuhan, Tuhan melindungi kita dari belakang dan dari depan. Dia menaruh tangannya di atas kita. Dia selalu menyertai kita dan tidak ada suatu tempat pun di mana Ia tidak hadir. Maka Dia hadir di mana kita ada. Yang kedua, bagaimana kita melihat sini Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, yaitu Dia ada di mana-mana. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Dia ada di mana-mana. Pemazmur 139 ayat 7 hingga 10 berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendekati ke langit, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di hujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku." Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jelas firman Tuhan kata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Di mana aku berada, di situ juga Engkau berada." Ini menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak dapat bergerak di luar jangkauan perhatian Tuhan. Tidak dapat bergerak, Ia bersama dengan kita dari segala keadaan. Sekalipun kita bersembunyi di tempat yang paling gelap, Dia tahu karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Tuhan ada di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah ada bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Karena Dia adalah Allah yang ada di mana-mana. Dia ada dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Jadi jangan kita rasa takut. Apapun pergumulan kita, Dia ada
bersama dengan kita. Allah ada di tempat kita berada. Pemasmur mengatakan bahwa kemanapun kita pergi, Allah ada di situ. Baik kita berada di rumah, baik kita berada di luar di rumah, baik kita berada di kebun, di ladang, baik kita berada di tempat kerja atau di sekolah, Dia ada karena Dia bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin. Dia ada di mana kita berada. Allah menyertai kita di masa di mana saja kita berada. Yesaya 49 ayat 15b berkata, "Aku tidak akan melupakan engkau." Ini menunjukkan Allah adalah Allah yang setia. Kepada orang yang berkenan kepada Allah, Allah berkenan kepada orang itu. Allah ada di mana dan Dia bersama dengan orang itu. Jadi saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang mengikuti Dia. Itu siapa? Saya dan kamu. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ia tidak akan pernah melupakan kita dan tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ia melindungi kita setiap pergerakan di dalam kehidupan kita. Ia begitu mengasihi kita sehingga Yesus anaknya yang sendiri pun dikurniakan bagi saya dan kamu dan bagi manusia. Jadi saudara dan saudariku, Allah ada bersama dengan kita. Itu Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita tahu Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu? Yang ketiga, Dia ciptakan yang terbaik. Bagi tahu kiri kananmu, Dia ciptakan yang terbaik. Mazmur 139 ayat 11 hingga 16 berkata, "Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menunun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku. Dahsyat dan ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bahagian-bahagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada suatu pun daripadanya. Jadi saudara dan saudariku, kata firman Tuhan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Haleluya, amin. Allah menciptakan perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Seperti mana yang dikatakan dalam kitab Yeremia bab 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Allah menjadikan kita dan punya rancangan, kita punya masa depan yang begitu indah. Karena Allah mengatakan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan yang kebaikan dan rancangan yang beri damai sejahtera. Kita tidak berada dalam pikiran, kita tidak berada dalam pikirannya hanya dalam beberapa menit saja. Kita telah berada dalam pikirannya sebab sebelum dunia dijadikan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya, amin. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani bab yang ke-13 ayat 5b hingga 6 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow. Jelas di dalam kitab Ibrani mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Jadi apapun pergumulan kita, cabaran kita, masalah kita, firman Tuhan jelas mengatakan, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Tuhan adalah penolong kita. Tepat pada waktunya, tepat pada masanya, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan ada pada kita. Jadi saudara-saudaraku, marilah datang kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang penuh damai, sejahtera. Allah sentiasa menjaga kita. Seperti mana yang saya katakan dalam Yesaya 49 ayat 15b berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengikuti Dia. Ia tidak pernah melupakan kita dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Amin. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya membawa satu kesaksian. Saya ingat pada tahun 2011, ya, di mana kami melayani satu tempat, itu bahagian kawasan luar bandar. Nah, waktu itu keluarga ini menjemput kami untuk mengadakan kebaktian hari jadi, di mana anaknya menyambut ulang tahun. Dan diadakan pada jam 7 malam. Nah, sewaktu perjalanan kami menuju ke tempat keluarga ini, waktu itu adalah hari hujan. Ya. Dan hujan itu sangat kuat. Ya. Dan waktu kami masuk ke tempat kawasan perumahan keluarga ini atau perkampungan ini, dalam perjalanan itu tiba-tiba saya melihat sesuatu yang tidak sedap. Hati saya ada sesuatu yang tidak rasa tenang. Ya. Dan saya melihat tiba-tiba jalan itu begitu cantik. Karena saya tahu jalan itu tidak baik. Karena penuh dengan gravel, jalan batu-batu. Tapi waktu saya melihat jalan itu, karena kami ada lampu sulu, lampu kereta, dan tiba-tiba jalan itu sepertinya rata. Ya, rata. Dan saya melihat tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan di sebelahnya, rumput-rumput rata. Dan saya terkejut, tapi di dalam hati saya itu sesuatu yang tidak berapa baik. Sepertinya saya dihalang untuk meneruskan perjalanan. Ya, sepertinya saya disuruh berhenti. Itu dari suara dari hati saya. Karena saya bawa beberapa muda-mudi di belakang, karena kami mengadakan kebaktian hari jadi. Waktu saya berjalan, kereta makin pelan, dan di hati saya itu untuk seperti jangan meneruskan perjalanan, dan saya berhenti. Dan ternyata waktu saya berhenti, baru saya dapat jelas melihat air mula datang dari depan. Karena banjir, sungai sudah melimpah. Di mana sungai itu melimpah ke jalan raya. Dan waktu air itu melimpah ke jalan raya, dan air itu mula melimpah, dan air itu mula memenuhi jalan raya. Yang mana kami akan lalui. Dan saya terkejut, karena air itu makin lama makin dekat dengan begitu deras datang ke tempat kami. Dan di dalam suara hati itu juga menyuruh saya untuk mundur, untuk patah balik. Ya, saya tidak pikir panjang, terus saya patah balik. Ya, saya masukkan gear mundur, saya hembuskan kereta itu. Puji Tuhan, dalam keadaan yang tidak panik, saya dengan keadaan yang biasa, tapi apa yang saya lihat, air itu semakin mendekat dengan kereta kami, dengan van gereja. Ya, sampai di satu seleko, dengan seleko saya keluar, dan makin lama kami menaiki ke satu bukit, dan ternyata apabila saya melihat, rupanya air sudah jalan itu dipenuhi dengan banjir. Ya, kalau kami teruskan perjalanan mungkin kami akan dihanyut, bersama dengan van gereja. Ya, pada waktu itu. Dan saya menelepon keluarga, saya bilang kami tidak dapat meneruskan perjalanan ke rumah kamu. Nah, ya, tidak apa, kami tahu banjir. Padi di mana? Saya bilang dalam pertengahan jalan, dekat sudah rumah. Dan kami dapat banjir. Syukurlah Padi lepas daripada jalan itu, dia kata.
Untuk pengetahuan Padri, arus air sekarang adalah kuat dan boleh membawa van itu dihanyut. Wah, apabila saya melihat perkara ini, saya melihat kembali dan saya merenungkan firman Tuhan yang saya pelajari, mengingatkan saya bahwa Allah ada di mana-mana. Bahwa Allah menjaga kami. Bahwa Allah menyertai kami. Bahwa Allah memimpin kami. Bayangkan kalau saya meneruskan perjalanan itu. Mungkin, boleh saja kereta kami akan mati injin dan mungkin kereta kami boleh dihanyuti oleh arus, atau banjir daripada sungai itu. Jadi saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, dalam kesaksian ini, suatu yang kita dapat pelajari bahwa Tuhan menjaga dan mengasihi kita. Tanpa izin Tuhan, kita tidak akan mengalami bahaya. Haleluya. Amin. Kasih dan penjagaan Tuhan ada pada kita. Yang percaya kepada Tuhan, kita yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Dia menjaga kita. Dan saya percaya mungkin kita ada pengalaman secara pribadi. Tapi ingatlah, melalui pengalaman kesaksian ini mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kita, Allah yang menjaga kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengikuti Dia. Itu siapa? Saya dan kamu. Ia tidak akan pernah melupakan kita dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih dan penjagaan Tuhan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas masa lalu kita dan serahkanlah masa depan kita ke dalam tangan penjagaan Tuhan. Karena Tuhan inginkan itu berlaku dalam hidup kita. Bagaimana respon kita melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar? Tahukah kita, Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mahu kita, itu saya dan kamu, menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepadanya. Ini waktunya, ini masanya untuk penyerahan kita kepada Tuhan. Maka itu apabila kita menyerahkan diri kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, segala jalan kita akan diluruskan karena kasih dan penjagaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah, mengingati kami bahwa kami punya Allah yang Maha Tahu. Engkau telah menyelidiki hati kami, Engkau mengetahui kalau kami duduk atau kami berdiri, Engkau mengetahui apa yang ada dalam pikiran kami. Karena di dalam segala sesuatu tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika kami ada masalah, ketika kami ada pergumulan, ketika kami sakit, ketika kami dalam kekurangan, Engkau tahu Tuhan. Maka itu kami memohon perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, supaya di dalam segala sesuatu Tuhan berserta dengan kami dan memberikan kami pertolongan. Di waktu kami sakit, Engkau sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima kesembuhan ini, karena Engkau adalah Tuhan. Di waktu kami merancang kehidupan kami, Engkau memimpin segala masa depan kami, karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap hati, isi hati kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Penyelamat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, marilah kita tadahkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu,
sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, thank you Lord. Biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi.